Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang Magic Emperor chapter 697. Di sini sepertinya si Johan udah mulai ketahuan ya guys ya. Udah capek-capek, udah licik-licik, udah pinter-pinter nyembunyiin luka tangannya diketahuan sama orang lain ya. Bu siapa lagi kalau bukan orang terkuat di benua barat ini, ya di datar barat ini, yaitu si siapa namanya, aku nggak tahu siapa ya, gue juga lupa deh. Yang nantinya sih nggak akan jadi musuhnya Jovan, tapi jadi temenin Jovan guys. Nah di sini mereka ngobrol nih, tapi untungnya di sini kan kalau kalian yang baca novelnya pasti tahu lah ya, nggak akan tetap ketahu, meskipun ketahuan, tapi karena Jovan ini sedikit, bukan sedikit sih, emang licik ya. Seolah-olah emang ketahuan, tapi diselipin sama dia. Dia bukan tersangka utamanya. Jadi niat dia itu emang jujur, dia akan ngasih tahu, tapi dia nggak akan ngasih tahu 100%. Ibaratnya dibohongin, diselipin kebohongan dikit lah, yang nanti nyangkanya si siapa ya, si kakek, bukan kakek tua, si orang terkuat ini untuk saat ini ya. Karena kan banyak juga orang terkuat, kira juga cuma di benua barat mungkin, atau di dataran tengah. Nah dia bakalan berpikir bahwa nanti ternyata pedangnya itu nggak ada di tempat tersebut guys. Nah di situ nanti dia mikir ternyata udah dipindahin ya, karena Jovan juga udah mulai mancing-mancing pas dia ngomong ya. Jovan juga udah mancing kayak itu, karena kalau dia datang lagi buat ngambil pedang ternyata hilang, itu gimana? Nah si Rongkot ini jawab dong, dia bilang nggak akan hilang, nggak akan bisa diambil sama orang karena si pedangnya juga pemilik, kecuali dipindahkan oleh yang punyanya, maksudnya tuh yang master di situ ya. Nah Jovan mikir doa, ternyata ada kambing hitam nih ya kan, berarti nanti kalau si dia ini sampai ke tempat pedang tersebut dan ternyata pedangnya nggak ada, ya udah, mikirnya Jovan mungkin nggak bisa ngambil itu pedang, karena kan pedangnya itu memiliki kesadaran sendiri guys ya, kesadaran sendiri. Dia juga nggak mungkin percaya 100%, karena ngeliat kekuatan si Jovan juga masih di bawah pedang itu ya kan. Ibaratnya gini guys, si siapa tuh namanya, si yang di ini itu, dia itu kayak pas ngeliat pedang itu kan dia bilang itu pedang yang kuat. Jovan pun lemah, nggak mungkin Jovan bisa begitu aja ambil itu pedang kecuali ada orang yang ngebantuin. Nah sebenarnya sih si Jovan sendiri ya, Jovan juga memiliki teknik lainnya. Untungnya si Jovan ini nggak pernah ngeluarin 100% teknik-tekniknya guys kepada musuh-musuhnya lah ya. Terus sehingga si orang terkuat ini nggak berpikir gitu bahwa si Jovan ini bakal ngambil pedangnya. Makanya di sini dia percaya aja ya. Lumayan si Jovan ini dapat teknik baru juga ya kan, udah dapat teknik baru, dapat pedang baru ya. Meskipun pedangnya dia ubah tuh menjadi pedang iblis, bukan pedang suci lagi ya. Sama dia di apa namanya tuh, disatin sama kekuatannya dia. Nah di sini gue kira tuh si Jovan tuh bakalan disembuhin gitu ya, dikasih pil apa biar tangannya atau lengannya yang terluka itu bisa pulih ya, tapi ternyata cuma dikasih teknik ya. Berarti dia itu cuma tahu gimana caranya meningkatkan kekuatan bertarung ya guys, tapi nggak tahu cara untuk menyembuhkan luka ya. Berarti ini bakal jadi masalah juga kedepannya ya buat Jovan ya, buat ngelawan belum dia ngelawan para sekte teratasnya lagi ya. Itu kan yang kemarin dia lawan kan masih lemah, masih ada sisa 3 orang kalau nggak salah, 3 orang yang NPC yang menurut gue ya termasuk kuat. Sisa itu yang terakhir, yang rivalnya si siapa tuh, si Jovan yang mata naga lah ya. Nah itu kayaknya dia yang paling kuat di situ guys ya. Takutnya nih Jovan belum sembuh lengannya atau tangannya ini, ya udah itu bakal jadi kelemahan dia pas ngelawan si mata naga ini. Mungkin penyebabnya itu kali ya, penyebab dia juga ngamuk nggak terkendali ya, karena lengannya tuh udah lengannya luka, terus lawannya ternyata
kuat juga yang membuat terdesak. Mungkin kalau dia 100% sehat, nggak terluka lengan, ya gampang aja untuk dia ngelawan. Cuma kan ini masalahnya dia tangannya itu nggak bisa begitu aja disembuhin guys. Ya kayaknya nggak bisa disembuhin sama pil pemulihan juga. Buktinya Jongvan tuh nggak ada buat nyembuhin. Berarti apa namanya ya, apa sih, kena sayatan pedangnya ini tuh fatal kali ya. Makanya pedangnya ini bisa disebut pedang suci ya. Tangan dari naga aja bisa dilukain ya, apalagi anggota badan yang lain. Nah sebenarnya pedangnya ini bakalan jadi pedang, salah satu teknik Jongvan untuk melawan tubuh-tubuh yang kuat, yang setara naga guys. Ya kayak siapa tuh yang rival kan punya mata naga ya. Nah yang mata naga ini gue gak tahu cuman mata naga apa dia juga bisa berubah bentuk, transform kayak si Jongvan yang bisa transform jadi kayak naga kulitnya, karena belum dijelasin secara detail ya Nah kalau dia bisa berubah, nah si Jongvan tuh sebenarnya bisa aja tebas dengan pedang dia, tapi nggak mungkin di arena ini dia bakal ngeluarin pedangnya. Bisa-bisa dia bakal diburu tuh sama semua sekte, semua master, termasuk si siapa tuh yang orang terkuat itu guys ya. Apalagi dia ngerasa dibohongin, dia bakalan lebih gedek sama Jongvan dan bakalan ngeburu Jongvan juga ya. Tapi kalau enggak begitu ceritanya ya, dia bakal jadi temen ya. Selamanya kebohongan tuh yang Jongvan bilang itu enggak akan terungkap. Nggak akan terungkap karena yang tahu ya Jongvan sendiri ya kan, tahu Jongvan sendiri. Terus juga kejadiannya udah lama ya, dan gue juga tahu pasti yang jadi temennya ini udah diuntungkan juga sama Jongvan, dibantu terus ya kan. Nah di sini setelah cerita ini mungkin kita akan melihat pertarungan lagi ya, babak berikutnya nantang untuk melawan si rambut merah, atau yang satu lagi tuh ada tuh. Di sini kayaknya Jongvan juga bakal bersiap-siap gimana caranya memulihkan tangannya ini. Mungkin cari akal kali ya, memulihkan tangannya sehingga nantinya dia bisa 100% pulih ya. Kayak sih bakalan bisa sih dipulihkan, tapi nggak tahu pakai teknik apa sama Jongvan. Kayaknya sih bisa cederanya, karena lawan-lawannya juga masih kuat-kuat guys ya, nggak sembarangan juga. Yang ada ntar mereka pada manfaatin keadaan si Jongvan sekarang. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain grafis, website, UX, UI, aplikasi, bisa cek di playlist YouTube gua. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.